Ya, karena menyambut bentar lagi 17 Agustus dan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bakal mereaksi sebuah trailer yang gua lihat cukup indah sekali di sosial media. Akhir-akhir ini ramai banget film ini dan gua lihat sekilas di awal doang sih, karena gua nggak pengen ngeliat secara langsung banyak full trailer kayak gitu. Gua pengen ya sekalian bikin video beginilah biar gua bisa membagikan ekspresi gua pertama kali buat ngelihat trailer dari film ini yang bakal tayang berapa Agustus ya, lupa gua, pokoknya pas mau kemerdekaan kah atau malah sebelum kemerdekaan gitu. Dan di film terakhir kemarin, film animasi terakhir kemarin adalah film Jumbo yang wah gila, itu bagus banget, dedikasi dari animator Indonesia gitu. Dan karena dedikasi tersebut akhirnya film Jumbo menjadi puncak dari film terlaris Indonesia sepanjang sejarah. Dan kali ini muncul sebuah film yang bakal tayang di bioskop nanti, dan gua lihat sekilas downgrade-nya jauh banget. Oke lah, misalkan film ini tayang di tahun 2000-an gitu, 2000-an awal lah, 2000, 2001, 2002, 2003 nggak apa-apa. Ini film dengan kualitas grafik visual yang semacam itu oke, bisa dibilang bagus pada zaman itu ya, pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Tapi misalkan kalau film itu tayang tahun 2025 dengan teknologi yang sudah canggih seperti saat ini, itu nggak bisa dibilang film yang otaknya di mana menurut gua. Kok bisa mereka bikin film itu gitu? Dan gue lihat sebelum kita masuk ke trailernya ya, gue lihat beberapa sumber gitu kan, kalau film ini punya budget 6,7 miliar. Wah buset, kayaknya nggak tahu ini memang produser film animasi yang gede kah atau apa, atau emang duitnya dikeluarkan oleh pemerintah, duitnya dibantu oleh pemerintah. Gue juga nggak tahu, nggak ada informasi yang jelas tentang itu. Tapi di sini yang jelas film ini memakan biaya sebesar 6,7 miliar dan dikerjakan dalam hanya waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi wajar aja kalau film dengan kualitas seperti itu ya, 1 bulan pengerjaan kacau sih. Kita lihat aja posternya lah. Dari posternya aja, ini kan film katanya bakal mengangkat sebuah nasionalisme, jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air gitu kan, dari anak-anak gitu kan. Tapi lihat di posternya gitu, kok bisa mereka menjual kata-kata nasionalisme, tapi di posternya kita dilihatin kalau ada tulisan di benderanya dicoret-coret semacam itu ya. Meskipun itu hanya poster doang, tapi secara nggak langsung kan apa ya, berbanding terbalik dengan apa yang pengen mereka sampaikan, pesannya, maknanya seperti itu. Jadi walaupun kalian nggak nasionalis, nggak mungkin kan kalian membuat sebuah poster, sebuah media untuk berpromosi dengan kata-kata nasionalisme, tapi benderanya kalian coret-coret, kalian tulisin apa ya, gue nggak ngeliat itu tulisannya apa ya. Cara itunya sih niatnya udah bisa kita lihat dari sebuah poster sih, kayak gimana mereka niat atau enggaknya bisa dilihat dari posternya aja kayak ditempelin doang kan, karakter gitu. Terus fontnya juga font biasa aja, itu font template basic semacam itu, tulisan merah putih, bawahnya juga itu, ya ampun astaga. Gua dari lihat posternya aja udah bisa menilai ini film kayaknya nggak ada niat sama sekali buat memberikan visi yang bagus untuk perfilman Indonesia selanjutnya gitu. Kayak semacam pencucian uang kalau memang duit ini dari pemerintah. Serem banget ya. Oke, langsung aja kita lihat ke trailernya ya, karena gue udah terlalu banyak ngebacot. Nanti pas ngeliat trailer juga gue bakal ngebacot lebih banyak sepertinya, karena gue udah lihat sekilas di foto-foto doang sih, belum ke trailer, masuk ke trailer videonya. Jadi sangat melelahkan. Gue banyak unek-unek kayaknya untuk sampaikan di sini ya kali. Aduh, 2025 bro. Judulnya apa ya? Judulnya pun nggak nempel di telinga. Kok nggak nempel di telinga sih? Nggak nempel di otak gitu. Merah putih apa ya? Oh, merah putih One for All. Oh ya, One for All pula. Satu untuk semua. Udah kayak tagline dari stasiun televisi. Sih, bisa lihat dari sini fontnya aja udah kayak nggak niat gitu. Kasih gaya apa? Kayak kasih shadow lah, kasih stroke apa semacam itu. Ini cuman polos begini doang. Fontnya juga font yang banyak dipakai di sistem-sistem laptop komputer semacam itu. Kita lihat dulu sinopsisnya sebelum masuk ke trailer. Di sebuah desa yang tenang dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi tim merah putih untuk menjaga bendera pusaka, yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus tiap tahunnya. Namun 3 hari sebelum upacara, bendera itu hilang. 8 anak dari berbagai latar belakang budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik. Mantap. Bentar dulu.
Dari ininya pun udah aneh gitu. 3 hari sebelum upacara bendera itu hilang. Bersatu dalam misi heroik. Heroiknya apa? Kan kalian juga bisa dapetin bendera itu dengan beli orang-orang yang jual bendera di pinggir jalan gitu kan. Menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misteri. Apa sih? Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan. Bentar, serius ini gue baru pertama kali baca sinopsisnya. Gue belum baca sinopsis di media-media lain gitu. Aneh banget. Logikanya di mana? Memang sih film ini mau ngajarkan tentang makna nasionalisme, patriotisme, terus juga rasa kebanggaan antar umat yang berbeda-beda gitu, kebanggaan dengan merah putihnya. Tapi di sini logikanya juga dipakai dong. Anak-anak yang nonton film ini juga pasti kepikiran loh, kenapa kan bendera itu hilang? Kenapa mereka nggak beli bendera lain yang di pinggir jalan yang dijualin orang-orang gitu? Kenapa mereka harus mencari bendera yang sama gitu? Mungkin ya, ini gua masih positive thinking. Mungkin emang bendera itu tuh digambarkan sebagai sesuatu yang sakral gitu. Tapi kan ya nggak semestinya mereka harus dikorbankan untuk masuk ke hutan. Terus juga di sini badai, buset, gila, terlalu jauh ininya mas. Apa ya? Kenapa nggak mencari sebuah cerita yang lebih dekat dengan masyarakat gitu? Kenapa nggak yang simple-simple aja gitu dan logikanya tolong dipakai dan badai bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan mulia mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dan ini kan aja udah aneh gitu dari sinopsis. Gimana nanti ceritanya coba? Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah si halangan, melainkan kekuatan. Mereka memulai petualangan mencari bendera, menelusuri hutan, sungai. Apa sih? Film ini penuh dengan momen lucu, menegangkan, emosional, dan menggugah jiwa. Syarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini. Masuk aja ke trailer. Masukin gamelan atau apa yang ini suling. Bener sih itu suara suling, tapi nadanya kayak nada-nada lagu-lagu India ya. Oh, tayangnya 17 Agustus. Fontnya enak sekali dilihat ya saudara-saudara ya. Wow, fontnya bagus sekali, latarnya biru, sininya putih, dan ada hijaunya menjadi bayangan di situ. Sangat nyaman dilihat oleh mata. Kenapa nggak kasih warna merah putih aja di sini? Ini backgroundnya merah, belakangnya ini tulisannya fontnya putih kayak gitu lebih kan enak. Ini ada hijau campur biru pula. Terus kenapa ada bintang 4? Bentar. Oh, bintang 5 bahkan. Wah gila, ini film bintang 5. Ini gue udah HD loh di sini. 1080 loh. Burem banget ya. Ini mengingatkan gue dengan game-game PS zaman dulu kayak CTR, God of War semacam itu, terus Winning Eleven kalau kalian pernah nontonnya, kalau kalian pernah main game tersebut. Kemudian di sini, oh god, ini apaan? Ya ampun. Ini panjat pinang kayaknya tapi kayak tiang listrik. Ya ampun. Tapi wajar sih ini 1 bulan pengerjaan. Kenapa harus dibuat 1 bulan gitu? Kenapa harus dicepet-cepetin? Gua nggak tahu ini awal pengerjaannya dari kapan. Kenapa kok bisa sampai 1 bulan doang? Ya ampun, ini jangankan dibandingkan dengan Jumbo, dibandingkan dengan game GTA San Andreas yang rilis tahun berapa itu, 90-an berapa atau 2000-an gitu, masih kalah jauh banget. Ini 2025 bre. Bahkan dubbingnya nggak cocok dengan mulutnya gitu. Loh, di awalnya belakangnya jelas kan, tapi kenapa di akhir-akhir kayak ngeblur gitu ya? Tuh, tiba-tiba ngeblur. Pink dengan merah bagus sekali, keren. Perpaduan warna yang sangat indah sekali memang. Kalau pink digabung dengan merah memang bagus banget sih. Serius. Kok ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Dia tuh orang Timur atau orang Jawa sih? Dia pakai bahasa Timur gitu kan, tapi logatnya logat Jawa loh. Bendera. Beta buka gudang, Gudang. hilang. Wow. Di zoom perlahan, makin kelihatan buriknya lah. Fokusnya di mana ini? Sumpah. Aneh banget. Siapa orang? Siapa orang? Wow,
terlihat nyata sekali ya saudara-saudara di sini kakinya seperti menginjak ini, kemudian ya ampun. Ini 6,7 miliar. Berhenti, jangan lanjut. Kualitas dari voice overnya juga kayak nggak proper ya. Mic-nya terdengar pecah-pecah gitu, nggak jelas. Kemudian, waduh adegan ini bro, gila warnanya, buset warnanya, men, wow. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Rafa. Ayo cepat, awas hati-hati, hati-hati yang berbatuan. Aduh, hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa? Isinya cuma hati-hati, awas, hati-hati, hati-hati Lina, awas, hati-hati. Pelan-pelan ya. Lina mana? Lina. Lina, itu ular besar. Aduh sedih mak, coba. Ini apaan sih? Ini karya anak SMA kah? Tugas akhir anak SMA yang bikin animasi begitu kah? Atau gimana ini? Ini series 6,7 M. Ini walaupun dibilang 300 juta aja gue nggak percaya ini. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung. Ini telinga gue yang salah apa gimana? Coba dengerin lagi. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Misalkan kalau kita tutup mata di adegan ini dengan suara yang tadi yang terlintas di benak gua itu adalah suara monyet. Tapi di sini suara burung. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Siapa yang melakukan itu? Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Sumpah pantas banyak yang ngehujat ini trailer ya. Asli ya ampun. Nggak ngerti sumpah, gua nggak ngerti. Walaupun yang emang dicari dari film-film itu kan sebuah makna, kadang melibatkan sebuah metafora gitu kan. Apalagi film itu kan sebuah seni. Banyak hal-hal terkandungnya di dalam yang enggak kita mengerti, harus melihat detail-detailnya gitu kan. Tapi di film ini dari trailer, nggak usah dari trailer lah, dari posternya aja kita udah bisa ngeliat ini film kualitasnya kayak gimana. Diawali dengan tulisan font segala macam seperti ini, terus juga ya ampun. Aduh, asli gue speechless ya ampun. 2025 bikin film kayak begini dengan tema merah putih, one for all pula. Dari gimana kalian bisa menanamkan sebuah nasionalisme kalau kalian masih pakai bahasa Inggris di situ. Apalagi di sini bilang kalau jiwa nasionalis, kemudian semacam tetek bengeknya, tapi di sini pakai one for all, satu untuk semua. Alah, nggak ada kata tagline yang lain lebih bagus gitu. Merah putih harga mati apa yang lain yang pakai. Berpikir kreatif lah. Ya ampun asli ini kayak mungkin kalau film ini di tahun 2000-an yang kayak gue bilang tadi, 2000-an awal, tahun 2000, 2001, 2002 kayak gitu, ini masih oke lah film ini buat ditonton di bioskop gitu kan terutama. Tapi untuk tahun 2025 dengan begini terus level yang bagus banget untuk film animasi lokal Jumbo kemarin gitu kan. Ini jomplang jauh banget, misalkan Jumbo di sini. Nah, ini film Merah Putih One for All wah jauh banget lah. Jauh banget, serius. Memang sih gue nggak bisa bikin film animasi gitu kan. Gue cuman penikmat doang. Tapi melihat dengan teknologi yang ada, ya bukan nggak mungkin kita bisa membuat sebuah film animasi yang lebih proper lagi. Apalagi dengan budget 6,7 M. Ini film dibikin oleh anak-anak SMA atau SMP kah? Atau memang seorang animator yang bikin animasi gitu. Karakternya nggak berasa hidup, kayak NPC banget. Kemudian kayak nggak ada rasa emosi
emosi di dalam karakternya itu sebenarnya kan hal yang paling terkuat dalam film animasi itu ada selain cerita gitu kan. Di dalam animasi itu harus tergadung jiwanya, emosinya harus kuat gitu kan. Gimana kita bisa mendapatkan sebuah pesan dari animasi kalau kita nggak ngerasain emosi dari karakternya gitu kan. Selain cerita ya, dan ceritanya pun ngawur gitu, nggak logis banget. Kenapa harus pergi ke hutan, mendapat badai segala macam demi untuk mendapatkan bendera yang menghilang gitu, bendera merah putih yang hilang kan bisa beli di jalan gitu. Cuma bendera merah putih loh, logikanya di mana? Dan juga mungkin ini ceritanya adalah panjat pinang, tapi di sini kayak tiang listrik. Tim Merdeka. Woi. Tuh kan, dia ini orang timur atau orang Jawa sih? Tim Merdeka. Oh, medok loh. Satu untuk tim Merdeka. Loh. Ini yang ngomong kan karakter yang baju merah ini kan, tapi kenapa yang gerak Beta buka gudang, cewek ini? benderanya hilang. Tuh. Tapi kalau misalkan cewek yang ngomong dengan gerak-gerakan yang tadi, kenapa mulutnya nggak gerak, cuman nyengir doang, detailnya nggak ada. Di sini ada senjata, buset ini apa ini? Ini gudang militer ya? Kayaknya gudang militer deh, tapi ya kayaknya gudang militer ada sepatu, ada helm, ada matras, ada perlengkapan itu juga ada senjata. Sakit mata gua. Aduh, pusing. Udah kayak gitu aja lah ngelihat trailer ini ya. Sangat jomplang sekali dengan apa yang mereka pengen kasih pesannya di sini. Mereka tulis one for all, padahal mereka bilang di sini adalah jiwa nasionalis. Kalau misalkan ini film yang didukung oleh pemerintah dan pemerintah juga membantu dana sebesar itu juga, harusnya lebih dimatangkan lagi perencanaannya. Kemudian memberikan SDM yang kompeten di bidang itu. Gua harap seperti itu sih. Kemudian juga memberikan sebuah cerita yang lebih berbobot, walaupun tentang film-film anak-anak gitu kan, tapi harus memberikan sesuatu yang cerita yang logik juga, yang berbobot. Tapi film ini aduh astaga, gua nggak ngerti lagi kenapa bisa tayang di bioskop. Mungkin karena emang dibantu pemerintah tadi ya, gua juga nggak tahu. Udah ramai juga ternyata yang bikin reaction seperti ini, dan inilah reaksi gua. Terima kasih.